Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saudara, jika kita berbicara mengenai topik kesehatan, ada satu fakta yang perlu Anda ketahui bahwa kanker payudara ini ternyata menjadi jenis kanker terbanyak di Indonesia dan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker. Pada tahun 2020 tercatat mencapai lebih dari 68.000 kasus baru kanker payudara atau sekitar lebih dari 16% dari total lebih dari 396.000 kasus baru kanker di Indonesia. Sementara angka kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa dan 70% terdeteksi sudah di tahap lanjut. Namun kematian akibat kanker payudara dapat dicegah melalui screening secara rutin yang efektif untuk melawan kanker. Lantas sejak kapan baiknya screening mulai dilakukan serta seberapa sering? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik saudara, untuk membahasnya saya sudah kedatangan dua orang narasumber dari Singapura, Dr. Tang Xiaowei sebagai pakar bedah onkologi dari Solis Breast Care and Surgery Center. Selamat datang Dr. Tang. Halo. Hai. Dan juga narasumber kita yang kedua hari ini yakni Dr. Henry Oscar sebagai konsultan radiologi dan juga co-founder dari Luma Women's Imaging Center. Apa kabar Dr. Henry? Salam Egit, baik-baik. Salam sehat semuanya ya. Saya pertama-tama akan bertanya ke Dr. Tang terlebih dahulu sebagai pakar bedah onkologi begitu ya. Dok, kalau kita lihat dari data ini setiap tahunnya kasus kanker payudara itu semakin meningkat. Nah, seberapa penting deteksi dini itu untuk dilakukan? So, sangat penting untuk buat screening untuk dapat deteksi dini. Kerana kalau dideteksi dari stadium atau tahap yang awal, rawatannya lagi senang dan kesembuhannya juga lagi tinggi. Kalau bedanya sangat besar. Kalau deteksi daripada stadium kosong atau stadium 1, kebanyakan wanita akan sembuh dan tidak akan ada apa-apa masalah. Hampir 100% wanita akan okey. Ya, dan rawatannya biasanya juga lagi senang. Biasanya mungkin perlu buat operasi sahaja, tidak tentu perlu buat kemo atau apa. So, stadium sangat penting untuk deteksi dini, untuk stadium yang awal. Dan yang itu perlu buat screening. Screening mungkin juga guna mamo atau USG. And wanita juga perlu fahami badan sendiri. Kalau ada apa-apa simptom yang awal, perlu juga untuk pasiennya perlu pergi jumpa doktor. Untuk diperiksakan ada apa-apa masalah atau tidak. Ya. So bedanya kepada kesembuhannya. Ya. Jadi semakin dini deteksi itu dilakukan, semakin besar pula chance atau kesempatan untuk sembuh dan juga diobati begitu ya dokter ya. Dan cara pengobati lagi pendek. Biasanya operasi beberapa hari sahaja. So tidak mungkin perlu beberapa bulan untuk kemo. Pada usia berapa dokter seorang wanita perlu memeriksakan payudaranya secara rutin? Okay, so kesemua wanita selepas mungkin selepas remaja perlu memahami badannya sendiri. So daripada umur 20-an sampai 30-an, mereka biasanya disarankan untuk diperiksakan payudara sendiri. Mungkin setiap bulan sekali, biasanya selepas habis mens. So biar mens datang, habiskan mens beberapa hari lagi, periksakan badan sendiri kalau ada apa-apa rasa benjolan awal. So daripada 40 sampai hampir 50 tahun, boleh dipikirkan untuk buat mamogram setahun sekali. Dan kalau dirasakan payudaranya tisunya padat, kadang-kadang juga perlu ditambahkan dengan USG. Lebih daripada 50 tahun, mungkin 2 tahun sekali. Ya, so daripada umurnya 40-an lebih perlu buat mamo sekurang-kurangnya setahun sekali. Ya. Jadi di setiap tingkatan usia, semakin kita beranjak dewasa, beranjak tua, harus semakin sering melakukan screening itu ya. Bagaimana dengan orang yang memiliki family history, breast cancer dan sebagainya? Kalau macam makin dekat, mungkin macam kakak atau ibu. So kalau ahli keluarga dikesan muda mungkin 40, umurnya 40. Dan pasien-pasien juga mungkin 5 sampai 10 tahun lebih awal. So kalau 40, pasien sendiri mungkin 30 sampai 35 tahun perlu pergi jumpa doktor untuk mungkin buat mamo atau USG atau diperiksa. Dan kadang-kadang kalau risikonya sangat tinggi atau mereka ada macam riwayat genetik, kadang-kadang juga perlu buat MRI. So yang cara untuk buat scan yang lagi special. Ya.
Oh baik, jadi jika kita memiliki family history breast cancer sebelumnya, ini semakin banyak screening yang perlu Benar. dilakukan dan juga semakin sering. Tapi apabila kita tidak memiliki family history cancer, apakah itu serta-merta berarti risikonya rendah atau risiko itu bisa selalu mengintai setiap perempuan? Kebanyakan wanita yang ada kanker payudara tiada family history. Hmm. So family history atau kemungkinannya genetik ada kaitan dengan 10 sampai 15% sahaja. So 80% wanita yang terkena kanker payudara tiada family history. So walaupun tiada family history tidak menjamin tidak akan ada kanker payudara. Kesemua wanita perlu untuk pergi buat screening untuk periksa payudara sendiri untuk memahami kalau ada apa-apa perubahan kepada payudaranya sendiri dan untuk membuat deteksi dini untuk kanker payudara. Jadi no excuse untuk tidak melakukan Benar. screening ya, mau itu Iya. kita memiliki family history cancer ataupun tidak, risiko itu akan selalu ada. Dan juga early detection saves lives begitu ya, Dr. Iya. Atang ya. Baik, saya ke Dr. Henry Oscar. Dr. Henry, dalam kondisi apa sih screening itu dilakukan? Kapan harus melakukan mammogram? Kapan harus melakukan USG dan juga MRI? Jadi Eki, kita bisa pikirkan untuk yang udah terjamin ya termutu itu ada dua, itu mamografi dan USG ya. Mamografi itu disarankan untuk wanita sekitar 40 tahun ke atas ya, dilakukan setiap 1 sampai 2 tahun. Mamografi itu pembedanya itu bisa untuk mendeteksikan mikrokalsifikasi ya, yang itu kemungkinan tanda-tanda awal kanker ya. Itu jarang sekali untuk bisa dilihatkan di USG ya. Ada satu lagi yang beda itu seperti kayak Dr. Tang bicarakan itu MRI. Tapi MRI itu bukan untuk semua masyarakat untuk screening. Satu, itu karena mahal. Dan itu kalau untuk baca MRI itu harus khusus spesialis yang untuk membaca untuk payudara MRI ya. Jadi ada lakukan yang untuk mamografi, untuk USG dan untuk MRI ya. Di rumah kita menggabung mamografi sama USG ya. Kenapa kita menggabungkan itu? Karena masing-masing itu ada kelebihannya sendiri ya. Kayak tadi saya bilang kan itu mamografi itu bisa melihat mikroskopasi dan kadang-kadang itu tanda-tanda awal yang kanker ya. USG bisa melihat bahan-bahan lesi itu padat atau kista ya. Jadi menggabungkan dua investigasi mamografi sama USG untuk meningkatkan ketemuan kanker yang tersebut. Bagaimana dengan biopsi, Dok? Biopsi itu beda ya. Karena kalau misalnya dokternya apa dari USG apa mamografi ketemukan ada area apa lesi yang mencurigakan. Nah, biopsi itu salah satu yang untuk bisa memastikan lesi ini ada jinak atau tidak ya. Itu harus ambilkan sedikit jaringan dari lesi itu dan untuk dites di laboratorium ya. Di rumah sama Solis kita ada PA yang spesialis untuk melihat meyakinkan ini pada jinak atau ini benar-benar ada kanker. Komprehensif dan lebih akurat Benar, ya benar. hasilnya Ya, nanti ya, benar, Dok. ya. Namun bagi masyarakat awam yang sebelumnya belum pernah melakukan screening baik itu mamogram atau USG, pasti ada ketakutannya, sakit nggak sih, Dok? Benar, Gitu. benar. Kita di rumah pakai itu namanya tomosintesis ya. Kita tuh ambil lapisan-lapisan tertentu di dalam jaringan payudara. Jadi lihatnya tuh lebih jelas ya, gitu ya. Jadi seperti kita lihat halaman-halaman buku gitu ya. Jadi kelihatan dalam-dalamnya. Itu lebih meyakinkan seperti kalau spesialis payudara seperti saya gitu. Oh, ini benar-benar itu tidak bermasalah. Apa? Oh, ini kayaknya rada mencurigakan. Kita mendingan harus langkah yang melanjut ya. Jadi itu untuk kayak namanya increase confidence, pertambahan keyakinan kita untuk oh ini benar-benar tidak ada apa-apa. Ini karena payudaranya itu padat. Jadi kelihatan ada massa, tapi benar-benar itu tidak ada lesinya. Jadi memang supaya lebih akurat, Akurat. jadi kita pulang juga hatinya sudah tenang, sudah Tenang, pasti ini hasilnya benar tidak ada ya. apa-apa Egip. Jadi tidak usah khawatir ya. Gitu kita lebih nyaman untuk pasiennya ya. Tapi tetap ya untuk deteksi dini, sadari periksa payudara sendiri itu penting dilakukan Penting, ya. segala usia ya. Benar. Utamanya setelah period atau setelah menstruasi. Because early detection saves lives begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita usai jeda berikut, tetaplah di Bincang Kita.
Anda kembali menyaksikan Bincang Kita Saudara, masih ditemani Dr. Tang Xiaowei, pakar bedah onkologi dari Solis Breast Care and Surgery Center, dan juga Dr. Henry Oscar, konsultan radiologi dan juga co-founder Luma Imaging Center. Saya ke Dr. Henry kembali ya dok ya, dalam mendeteksi kanker payudara, Solis dan Luma ini menggunakan metode mamografi dan juga USG payudara ya. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya sangat mudah ya gitu ya. Pertama itu pasien tidak perlu puasa ya. Pas datang ke rumah itu gunakan baju potongan 2 supaya lebih gampang untuk saat pemeriksaannya ya. Dan kalau misalnya pas hari itu hindari pakai deodoran apa lotion di daerah ketiak sama payudara. Kadang-kadang deodoran itu mengandung bahan-bahan yang bisa untuk ganggu mendeteksi hal-hal yang halus ya. Untuk beberapa pasien mungkin akan merasa sedikit nyeri pas tidak nyaman pas mau mendekati hari menstruasinya itu. Jadi mamografi ini lebih baik dilakukan sebelum atau setelah menstruasi? Kira-kira 7 sampai 10 hari. Belum ya tergantung wanitanya pas mau datang apa setelah itu mungkin bisa berkoordinasi dengan kita atau dengan dokter radiologi untuk memastikan tanggal berapa mau lakukan mamografinya. Saya ke Dr. Tang kembali. Dr. Tang, ini untuk mamografi dan juga USG payudara ini bisa dilakukan oleh perempuan semua umur atau hanya dalam usia tertentu saja dok? Oke, so mamografinya biasanya dilakukan oleh wanita yang usianya lagi besar daripada 40 tahun. Kerana kalau terlalu muda, biasanya tisu payudara itu sangat padat. So walaupun buat mamografi, mungkin jumpanya tidak jelas. So kalau yang wanita yang lagi muda, kalau ada apa-apa simptom atau ada apa-apa benjolan, biasanya kita sarankan untuk buat USG dulu. Dan USG itu boleh nampakkan kalau ada benjolan itu ada kista atau ada tisu. Dan lepas umur 40-an, dan kita biasanya akan buat mamu. Ya. Baik, nah saya ke Dr. Henry kembali. Tadi sempat disebutkan bahwa mamografi 3D atau tomosintesis itu juga berbeda ya, karena bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dibanding yang 2 dimensi. Apakah betul? Benar ya gitu. Mungkin saya harus lebih jelaskan ya. Mamografi itu ada 2 metode dia. Satu yang metode tradisional. Ya kita ngomongin tradisional itu karena kita itu 2D. Yang ada satu itu kita namanya tomosintesis atau 3D ya. Apa bedanya itu 2D yang itu metode lama atau tradisional sama yang 3D? Metode mamografi yang 2D itu menghasilkan satu gambar dari satu arah ya. Jaringan payudara itu saling menumpuk dengan gambarnya. Jadi untuk menyulitkan dokter kayak seperti saya untuk mendeteksi lesi-lesi yang kecil gitu. Kadang-kadang bisa menjadikan false alarm, yaitu temukan yang membingungkan ya. Jadi kita melakukan 3D itu mamografi itu kita ambil gambar payudara di banyak sudutnya itu ya. Jadi dokternya bisa melihat lapisan demi lapisan jaringan payudara ya, seperti membaca buku. Itu lebih akurat untuk mendeteksi kanker kecil, terutama itu karena ada payudara yang padat seperti di populasi kita di Asia itu ya. Dan paling penting itu juga mengkurangkan hasil positif yang palsu ya, supaya pasien tidak bolak-balik ya ke rumah terus kembali ke rumah itu ya. Prosedurnya itu sama ya. Dan kelainan apa yang untuk 3D ini karena penjepitnya itu tidak usah lebih dari yang tradisional. Kadang-kadang wanita atau pasien itu suka tanya ya, dok ini sakit tuh, aduh janganlah saya itu kali bikinnya sakitnya minta ampun sampai perih ya. Karena kita untuk metode yang 3D itu kita bisa lihat halamannya jaringan di dalam-dalam itu, kompresinya payudara tidak usah kencang-kencang, hasil lembut itu juga bisa hasil yang sama atau lebih bagus dari metode yang tradisional ya. Jadi dan ini untuk mamografi, untuk USG itu tidak ada jarumnya, aman dan nyaman ya. Jadi jangan takut untuk screeningnya gitu ya. Tidak sakit lah, bahkan untuk yang 3D lebih akurat. Lebih akurat ya. Tapi mungkin ada juga pasien yang bertanya-tanya, ini mamografi pakai radiasi atau enggak ya? Apa ya resiko di balik mamografi ini?
Ya, namun pun semua pemeriksaan itu pasti ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Satu itu radiasi ya. Mamografi itu memakai radiasi untuk melihat dalam-dalamnya payudara. USG itu tidak, MRI ya tidak pakai radiasi ya. Tapi kita harus tahu yang radiasi yang kita pakai untuk memfotokan payudara itu sangat-sangat kecil ya, sangat kecil. Dan dia tuh di bawah batas aman, jadi tidak beresiko di saat yang panjang. Jadi jangan takut ya, Jangan karena takut. manfaatnya itu jauh lebih besar dibanding risikonya ya. benar. Ya, manfaat deteksi itu lebih besar dibanding risikonya yang ternyata begitu kecil ya, dengan keunggulan teknologi yang semakin berkembang. Benar. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara dari dini. Tetap di bincang kita usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan bincang kita saudara, dan kami masih melanjutkan obrolan mengenai screening berkala, langkah efektif lawan kanker payudara. Saya kembali ke Dr. Henry ya. Dr. Henry, dalam mamografi ini kita kenal dengan istilah recall rate. Nah, apa yang dimaksud dengan recall rate? Recall rate adalah istilah untuk menyebut pasien yang untuk dipanggil untuk kembali setelah mamografi screening. Kenapa? Karena ada ditemukan yang belum jelas ya, yang belum pasti, yang perlu diperiksa lebih lanjut. Ini bukan berarti itu kita ketemukan kanker, tapi gambar yang awal dari screening itu kurang memastikan ya. Jadi kita harus perlu dilihatkan lebih detail. Seperti kadang-kadang ada yang butek, ada yang mungkin kurang jelas, ada klasifikasi yang kita perlu dilanjutkan ya. Kenapa recall screening terjadi pada mamografi yang metode yang lama? Karena seperti saya bilang itu, gambar payudara yang 2D yang tradisional itu hanya ambil di satu arah ya. Jadi jaringan payudara itu terlihat menumpuk ya. Jadi ini bisa menyebabkan overlying. Jadi itu ditumpuk-tumpuk, jadi merupakan itu ada kelainan, tapi itu ternyata tidak ada. Akibatnya dokter mensulit untuk membedakan mana yang normal, mana yang mencurigakan, dan perlu untuk dipanggil kembali. Nah, bagaimana Luma itu mengatasi ini? Nah, di Luma kita itu memakai 3D untuk screening pasien kita semuanya ya. 3D itu mengambil gambar dari sebanyak sudut ya. Jadi kita bisa melihat lapisan demi lapisan jaringan payudara ya. Ini sangat membantu untuk mengurangkan ya gambaran yang tidak meyakinkan ya. Hasilnya recall rate itu menurun drastis ya. Ini jadi dengan 3D ya, kemungkinan Anda dipanggil karena gambarnya kurang tidak jelas itu sangat rendah ya. Jadi pemeriksa jadi lebih akurat, lebih efisien, dan lebih kurang stres daripada pasien ya. Pikir-pikir kalau misalnya kita tunggu telepon dari dokter, oh Anda harus kembali lagi, deg-degan ya, panik waduh gitu ya. panik gitu, ini kenapa, ini dokter kenapa panggil aku ya kan. Tapi kalau misalnya recall rendah, Anda akan lebih nyaman dan lebih pasti ya. Jadi kita di Luma digabungkan dengan 3D sama USG untuk menaikkan deteksinya kanker dan juga untuk merendahkan recall rate-nya untuk pasien-pasiennya. Jadi jangan panik ya. Jangan panik dulu, jangan panik dulu. Recall begitu ya. Tapi ya, dari Luma bagaimana cara supaya menenangkan pasien yang mendapat recall itu sendiri? Jadi kita menggabungkan mamografi 3D, setelah itu kan kita udah lihat lapisan-lapisan dalam payudara ya. Kita ditambahin metode untuk USG, jadi untuk lihat lebih jelas yang payudara yang padat. Jadi untuk menaikkan kita punya kepercayaan, oh ini benar-benar tidak ada, ini semua dalam normal di dalam payudaranya ya. Dan di Luma itu semua tim kita itu ahli payudara ya. Semua prosedurnya terfokus ya untuk pasien payudara ya. Saya sebagai radiologis payudara dan tim-tim saya itu udah menjadikan aluran-aluran kerja paling bagus untuk pasien payudara supaya bisa menunjukkan hasil-hasil yang paling bagus untuk pasien.
Jadi sudah diupayakan seminimal Minimal, mungkin ya iya. untuk recall Benar, di benar. solis dan juga Benar, luma benar, ya. Eki. No worries, Ya. no panic begitu. Benar. Saya kembali ke dokter Tang. Dokter Tang, jika mungkin kita melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri dan menemukan mungkin benjolan yang kita kira agak abnormal, apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan? Oke, so kalau ada simptom-simptom baru atau benjolan yang baru ditemui, yang pentingnya untuk jumpa dokter dulu. Jangan tundakan. Ya, perlu jumpa dokter dulu biasanya untuk buat konsultasi dengan pakar onkologi. So pakar bedah onkologi macam di Solis ada beberapa. Dan bila jumpa dokter, dokter biasanya akan mendapatkan cerita sudah berapa lama, ada apa-apa perubahan. Dokter juga akan tanya untuk tentang risiko wanita. So risiko pasien kalau ada riwayat keluarga, dah pernah buat operasi tekan payudara atau tidak. Lepas itu akan diperiksa. Untuk diperiksa rasanya benjolan itu ada beberapa besar dan ada perubahan atau ada satu saja atau ada beberapa. Lepas itu biasanya perlu buat scan. So biasanya yang itu yang tadi Dr. Henry jelaskan mammogram yang 3D atau kalau ada benjolan biasanya juga perlu buat USG. Dan lepas mammogram dan USG kita dapatkan keputusannya. So yang ini biasanya kita boleh aturkan kesemuanya pada hari yang sama. So dengan Solis dan Luma kita bersama-sama ada kesemuanya rawatan yang komprehensif. So kita boleh jumpa doktor untuk dapatkan konsultasi. Lepas itu buat mammogram USG, dapatkan keputusannya lagi dengan cepat. Dan lepas itu kita periksakan benjolan itu. Kebanyakannya wanita, walaupun benjolannya mungkin jinak, tapi biasanya kita perlu buat biopsi untuk aman dan dapatkan jaringan daripada benjolan itu untuk diujikan di laboratorium untuk pastikan betul-betul yang ini jinak atau ganas. So yang itu biasanya juga biopsi, kita harap-harapnya kebanyakannya kita boleh aturkan pada hari yang sama. So lepas dapatkan keputusan mammogram USG, kita lakukan biopsi. Biopsi itu guna jarum untuk ambilkan sedikit jaringan daripada benjolan dan hantar kepada laboratorium dengan ahli patologi yang akan diperiksakannya. Keputusannya biasanya mungkin 2 sampai 5 hari untuk dapatkan keputusannya. Dan keputusannya bila didapatkan yang itu jinak atau ganas. Tapi harap-harapnya kalau jinak kita akan aman dan tepat kerana kesemuanya doktor yang dijumpa kesemuanya pakar khas untuk payudara sahaja. So kesemuanya spesialis. So keputusannya juga akurat dan tepat. Dan kita harap-harapnya dapat keputusan secepat mungkin. So biasanya beberapa hari. Ya. Biasanya beberapa hari ya. Namun memang tidak semua benjolan atau lumps itu bersifat cancerous. Ada baiknya langsung memeriksakan ke dokter gitu, ke Solis dan juga Luma sesegera mungkin ya. Jangan ditunda-tunda begitu ya. Karena lagi-lagi early detection saves life ya, menyelamatkan jiwa dengan deteksi dini kanker payudara. Oke Dokter Tang, kadang menunggu hasil screening ini bisa menjadi waktu yang menegangkan, menakutkan, bikin deg-degan. Namun dari Solis dan Luma sendiri bagaimana mengkomunikasikan hasil screening kepada pasien supaya mungkin secara mental tidak drop gitu dok? Dan kalau lepas biopsi atau keputusannya kita dapatkan keputusannya jinak, kami dapat memastikan bahawa diagnosis ini tepat dan pasien boleh merasa tenang. Dan kalau betul-betul kanker, kami juga akan memastikan pasien menerima perawatan yang terbaik, yang paling sesuai untuknya. So dengan keahlian semua pakar doktor di Solis dan Luma, kita bekerjasama untuk memberikan informasi yang tepat, akurat dan cepat kepada pesakit untuk membantu tim medis untuk merancangkan strategi untuk pengubatan yang tepat dan meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Baik, terima kasih banyak Dr. Tang dan juga terima kasih Dr. Henry untuk bincang-bincang dan juga insight-nya mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara seri dini untuk menyelamatkan jiwa ya. Baik, jadi saudara, jika Anda mengalami gejala atau tanda mencurigakan di sekitar payudara dan ingin melakukan screening payudara secara rutin, Solis Breast Care and Surgery Center bersama dengan Luma Women's Imaging Center menyediakan berbagai layanan screening payudara seperti MRI, USG payudara, dan juga mamografi 3D sehingga mampu mendeteksi dan juga menafsir kelainan pada payudara dan juga memberikan Anda keyakinan. Jadi salam sehat semuanya dan terima kasih untuk kebersamaannya selama 30 menit ini. Saya Git Hapsari pamit undur diri, sampai jumpa.